Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Berikut ini informasi kegiatan gereja selama sepekan bersama saya, Yuni. Menara doa Zoom dibuka pukul 9, 19, dan 20.15 WIB setiap hari Selasa sampai dengan Jumat. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk dapat mengikuti bersama-sama menara Zoom ini. Dengan meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang ingin mengalami kesembuhan dapat mengikuti ibadah doa kesembuhan diadakan setiap hari Kamis pukul 14 WIB melalui Zoom. Dengan meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Mesbah keluarga setiap hari Jumat pukul 20 WIB dapat disaksikan melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Ibadah anak remaja setiap hari Minggu pukul 9 WIB di Hotel Grand Elite lantai 2 juga dapat diikuti melalui Zoom. Meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Departemen Musik mengajak saudara-saudari yang rindu melayani sebagai worship leader, singer, bass, keyboard, drum, saxophone, dan soundman dapat menghubungi saudara Cepri dengan nomor telepon 0852 78 85 7169. Departemen Multimedia mengajak saudara-saudari yang ingin melayani di bagian kameramen, operator video mixer, dan operator multimedia dapat menghubungi Bapak Moses dengan nomor 0823 84 21 1110. Kami dari Departemen Misi PI mengadakan pelatihan misi. Pelatihan ini diadakan setiap hari Senin dimulai pada tanggal 25 Oktober 2021 sampai tanggal 22 November 2021 via Zoom pukul 19 sampai dengan 20:45 waktu Indonesia Barat. Kami mengundang seluruh gembala-gembala cabang, kasih misi cabang yang ada di Subrayon maupun gembala-gembala KUL ataupun jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki hati misi untuk bersama-sama mengikuti pelatihan ini. Meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Demikian Gihon News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan,
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita saudara. Saya percaya saudara sudah mempersiapkan diri untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari umat-umat Tuhan, mari kita persiapkan yang terbaik. Kita datang dengan tidak tangan yang hampa. Kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Hati kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Ini setiap kami hamba-hamba-Mu, bahkan umat-umat-Mu yang di rumah-rumah. Kami percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita percaya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti.
Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Terganti harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus. Biar musik saja saudara, mari sembah Dia. Tiada yang lain. Kiara labasya daralabo, kiara labasya daralabo. Haleluya. Kasih Tuhan, mari sama-sama katakan, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Mari sama-sama kita sembah Dia saudara. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Mari umat-umat Tuhan, mari angkat suaramu sembah Dia. Angkat suara menyembah Dia. Yesus yang terbaik dalam hidup kami. Kau yang terbaik, Yesus Tuhan.
kami datang membawa syukur kami di hadapan-Mu. Kami persembahkan, kami persembahkan kepadamu Tuhan hidup kami. Haleluya. Oh Tuhan, Kau yang terbaik, Kau yang terbaik dalam hidup kami. Tinggal dalam Engkau, mengikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Kami mau setia dalam mengiring-Mu Tuhan, berjalan sesuai rencana-Mu. Kami mau tetap setia. Oh Tuhan, ajar kami, pimpin kami masuk dalam rencana-Mu. Kiaralabaso, Kiaralabasyandaralabo, Kiaralabasyandaralabo, Kiaralabasyandaralabalabalabalaba, Kiaralabasyandaralabo, Syandaralabo, Kiaralabasyankaralam, Kiaralabasyandaralabo, Kiaralabasyandaralabalabalabalabalabalabalabalaba, Kiaralabasyandaralabo, Kiaralabasyandaralabase, Syandaralabo, Syandaralabasyando, Syandaralabasande, Kiaralabasyo, Kiaralabasyandaralabo, Kiaralabasyandaralabo. Haleluya. Kami sembah Kau, kami angkat suara menyembah-Mu Yesus Tuhan. Yaralabo, Yaralabasyandaralababababababababa, Yaralabasyandaralabalabalabalabalabalabalaba. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Mari sama-sama sambil mengangkat tangan katakan, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy
your holy name. Sorakan haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh ada lagi di hadapan-Mu. Kami bawa bangsa kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu bangsa yang berharap dan mengandalkan Tuhan adalah bangsa yang akan senantiasa terpelihara. Kami menyerahkan Indonesia dan kami berdoa Tuhan bagi Presiden, Wakil Menteri Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami menyerahkan Tuhan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Biarlah pemerintahan yang takut akan Tuhan, mereka mengandalkan akan kebenaran firman. Firman-Mu membawa bangsa ini di dalam kebenaran. Membawa bangsa ini berjalan di dalam terang-Mu ya Tuhan. Biarlah Indonesia terus menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Indonesia senantiasa berharap kepada Tuhan. Sehingga kami tahu ketika Indonesia berharap kepada Tuhan, maka damai, sejahtera, sukacita daripada Tuhan memenuhi bangsa kami. Indonesia penuh dengan sentosa. Indonesia diberkati Tuhan. Tanah, airnya, udaranya diberkati Tuhan. Indonesia melimpah dengan berkat-berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera senantiasa bagi bangsa kami. Biarlah damai-Mu, sejahtera-Mu memenuhi bangsa kami Tuhan. Kami menyerahkan biarlah Tuhan, pemerintahan yang takut akan Tuhan itu nyata. Kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa bagi Pak Niko dan keempat wakil. Kami berdoa bagi Pak Gede dan ketiga wakil Tuhan. Kami tahu Tuhan mereka adalah para pemimpin kami. Kami menyerahkan tubuh, roh, dan jiwa mereka ke dalam tangan-Mu. Keluarga, istri, anak-anak Tuhan, cucu-cucu mereka. Kami serahkan biarlah mereka terpelihara sempurna di dalam Engkau. Kami menyerahkan pelayanan-pelayanan mereka. Bawa mereka Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan menyelesaikan setiap persoalan-persoalan mereka. Tuhan menyelesaikan setiap pergumulan mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau yang menuntun, memegang tangan mereka untuk mereka berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan kota kami yang kami kasihi, kota Pekanbaru. Biarlah Pekanbaru penuh dengan kesejahteraan daripada Tuhan. Mulai dari gubernur sampai RT, biarlah takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan kota ini menyenangkan hati Tuhan. Kota ini menjadi kota yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan kesejahteraan kota ini ke dalam tangan-Mu. Pemerintahan yang bersih ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi hamba-Mu Tuhan, Pak Yuli yang akan menyampaikan kebenaran firman. Pakai hamba-Mu. Biarlah Tuhan melalui hamba-Mu kebenaran firman dinyatakan. Sehingga kami yang ada di rumah-rumah, kami yang ada dimanapun saat ini kami berada, kami percaya Tuhan firman itu mengubahkan kami. Setiap belenggu-belenggu dilepaskan. Firman-Mu itu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name.
your holy name. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan kita saudara. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang hebat. Sebab Dialah jalan kebenaran dan hidup. Mari tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Woo. Ayo Tuhan, sama-sama katakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus. Katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, come on. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus. Katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lambaikan tangan sama-sama, come on. Glory, haleluya. Woo. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, come on. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus. Katakan, aku percaya, katakan di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, wow. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus. Katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lambaikan tangan sama-sama, come on. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Woo! Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Come on. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Woo! Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ayo umat Tuhan, sekali lagi katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Woo! Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya. Haleluya. Ada keselamatan kekal. Tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan kita, sorakan. Sorakan haleluya. Ya, Allah kita dahsyat. Haleluya, haleluya. Kita semua bersuka cita saudara. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yuli Susanto. Tuhan Yesus memberkati. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih. Haleluya. Kami mau menyenangkanmu. Haleluya. Oh rabakata karabaka haleluya. Lewat hidup kami biarlah kau dipermuliakan. Haleluya. Kami mau menyenangkanmu. Oh rabakasyantara patakara bakayana rabaka. Biar lewat pujian ini Tuhan, kami menyatakan di hadapan-Mu, kami rindu hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berbicaralah pada kami pada pagi hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari ini. Kita masih bisa memuji, menyembah Allah. Itu semua karena anugerah yang Dia limpahkan buat kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, tema firman Tuhan hari ini, hidup jadi berkat. Mari saja saudara membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kalau kita membaca Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ke 8, teks ini berbicara pokok anggur yang benar. Lewat ayat yang ke-8 yang kita baca, sekali lagi dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Saya percaya kita rindu mempermuliakan Allah kita lewat kehidupan kita. Saudaraku, bagaimana caranya itu bisa terjadi? Yesus menyampaikan, jika kamu berbuah banyak. Saudaraku, lewat kehidupan yang berbuah banyak artinya apa? Hidup yang menjadi berkat, membawa dampak buat orang-orang di sekitar kita. Maka disitulah Bapa dipermuliakan. Dimanapun kita berada, kapanpun dan dalam keadaan situasi apapun, biarlah kehadiran kita itu menjadi berkat buat banyak orang. Waktu kita melakukan hal itu dalam kehidupan kita, maka Yesus berkata, kita dikategorikan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Murid yang menyenangkan hati gurunya, murid yang menyenangkan Bapa surgawi. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan. Ini juga menjadi kerinduan Rasul Paulus waktu dia kirim surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22a. Firman Allah berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudaraku, Paulus berkata bagi dia hidup adalah Kristus. Tapi kalau mati itu adalah keuntungan buat dirinya. Tapi kalau Tuhan izinkan dia masih hidup, dia berkata hidupnya harus bekerja memberi buah. Artinya apa Bapak Saudara yang kasih oleh Tuhan? Hidup yang menjadi berkat dan mempermuliakan Tuhan. Nah Bapak Saudara yang kasih oleh Tuhan,
hari-hari di tengah situasi yang terjadi, di mana orang sedang mengalami banyak masalah kehidupan mereka. Tuhan rindu lewat kehidupan saudara dan saya, kita jadi berkat buat mereka dan nama Tuhan itu dipermuliakan. Saudaraku, bagaimana caranya itu bisa terjadi? Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 15 tadi, ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, saudaraku, berulang kali Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kata tinggal itu diulang sampai 7 kali. Kali itu diulang-ulang terus, artinya itu sangat penting. Kata tinggal itu sendiri dalam bahasa Yunaninya mereka kata meno. Meno itu artinya melekat, tidak terputus, seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur. Biarlah hidup saudara dan saya juga melekat kepada Allah. Artinya apa? Kita terus bangun hubungan keintiman dengan Allah kita lewat doa-doa kita, persekutuan kita bersama dengan Dia, persekutuan kita lewat kebenaran firman-Nya, sehingga hidup saudara dan saya itu dituntun oleh Tuhan, dan lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih oleh Tuhan, untuk hidup jadi berkat ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama saudaraku, yaitu melalui pertobatan yang menjadi berkat. Saya ajak saudara membuka dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat ke-10. Saya akan bacakan ayat yang ke-8. Firman Allah berkata, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu, kalau kita mempelajari teks sini, apa yang terjadi? Ayat 1 sampai ayat yang ke-7 saudaraku, di situ kita bisa melihat cerita ini. Peristiwa ini terjadi pada saat Yesus memasuki kota Yeriko. Dan ternyata di kota itu berdiam juga Sakius bersama dengan keluarganya. Nah, apa yang terjadi saudaraku? Waktu Sakius mendengar Yesus memasuki kotanya, dia ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Dan Sakius sendiri berprofesi sebagai pemungut cukai. Ayat yang kedua dikatakan dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Saudaraku, kalau kita melihat profesi Sakius, maka kita bisa memahami saudara. Dia seorang yang kaya, tapi profesi itu pada saat itu dia bekerja kepada pemerintahan Romawi. Dan biasanya saudara, profesi ini dibenci oleh masyarakat, oleh orang-orang yang tinggal di kotanya. Kenapa? Karena dia sering memeras. Dia sering memeras rakyat. Dia sering saudara mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan kehidupannya dibenci oleh masyarakat. Di tengah kemewahan yang dia miliki, maka orang tidak memandang kehidupannya. Bahkan dikategorikan juga sama seperti orang yang berbuat dosa, sama seperti orang yang berzina. Itu pekerjaan pemungut cukai saudaraku. Tapi hari itu waktu Yesus memasuki kotanya, dia ingin mengetahui seperti apakah Yesus itu. Alkitab berkata oleh karena badannya pendek saudara, maka dia berlari mendahului banyak orang, lalu dia memanjat pohon ara. Dia ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Dan ayat yang kelima firman Allah berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudaraku, pada saat orang mulai komplain kepada Yesus, saudara, apa yang dilakukan oleh Sakius? Tuhan menjamah hidupnya. Dia ketemu dengan Yesus. Ada sebuah perubahan di dalam kehidupannya. Kekosongan dalam batinnya terisi oleh kasih Allah. Hidupnya dipulihkan. Sehingga dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat.
Terjadi sebuah pertobatan yang radikal yang dialami oleh Zakheus, saudaraku. Kalau sebelumnya hidupnya itu dibenci oleh banyak orang, tapi lewat hari itu apa yang dialaminya, maka saya percaya berita pertobatannya, lalu apa yang dia ucapkan didengar oleh banyak orang itu menjadi buah bibir orang satu kota. Menjadi buah bibir buat masyarakat yang tinggal di kotanya, buat orang-orang serumahnya, buat orang yang ada di lingkungannya, bahkan di kotanya. Maka itu jadi berkat buat banyak orang, sudah dikasih oleh Tuhan. Pertobatan dia itu memberkati banyak orang. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari buat kita semuanya, Tuhan rindu memakai hidup saudara dan saya. Lewat pertobatan kita, biarlah hidup kita menjadi berkat buat banyak orang. Mari ambil keputusan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, kita gak bisa menjadi orang Kristen yang tomat, saudara. Tobat kumat, saudara. Tapi biarlah kita sudah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan main-main dengan dosa. Mari biarlah lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Lewat hidup kita, biarlah kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Kalau mungkin lewat perkataan kita banyak orang tersandung, banyak orang terluka, banyak orang tidak respect dengan diri kita. Mari kita bertobat lewat ucapan-ucapan kita. Mungkin lewat perilaku kita, saudaraku, yang menjadi buah bibir yang membuat orang siap. Biarlah kita bertobat dari perilaku yang salah. Kalau ada dosa-dosa kita yang tersembunyi, saudara, sehingga tidak menjadi berkat, mari saudara, mari akui di hadapan Allah, minta ampun kepada Dia. Lewat hidup kita yang dipulihkan, biarlah keluarga kita itu juga dipulihkan oleh Tuhan. Lewat kehidupan kita yang dipulihkan, di mana kita berada, lingkungan kita juga diberkati. Lewat hidup kita yang dipulihkan, maka nama Tuhan itu dipermuliakan. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, pertobatan yang menjadi berkat. Zakheus alami itu dalam kehidupannya. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal yang keempat, saudara, waktu Yesus melewati Samaria dan dia harus melewati kota itu, apa yang terjadi? Di tengah siang hari, di tengah dia kelelahan, dia, saudara, beristirahat di sumur Yakub. Lalu ada seorang wanita yang menimba air. Waktu itu murid-murid sedang pergi ke kota membeli makanan. Lalu dia dialog antara Yesus dengan wanita ini. Singkat cerita, Yesus berbicara tentang air hidup. Dan wanita itu, saudara, dijamah oleh Tuhan. Dijamah oleh kasih Allah. Dan dia mengalami pertobatan yang luar biasa. Nanti saudara bisa baca dalam Yohanes pasal yang keempat. Dia kembali ke kotanya, dia temui setiap orang. Lalu dia berkata, aku ketemu dengan Mesias, dia tahu keberadaanku. Dan lewat kehidupannya, kota Samaria, orang-orang di sana itu juga dijamah oleh kasih Allah. Dan banyak yang diselamatkan lewat wanita ini, saudaraku. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, pertobatan yang menjadi berkat, itu akan jadi berkat buat banyak orang. Biar itu kita alami dalam kehidupan kita semuanya. Hal yang kedua saudara kasih oleh Tuhan, persembahan yang menjadi berkat. Saya ajak saudara membaca dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ke 3 dan ayat yang ke-7. Saudara nanti bisa baca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Maria melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat yang ke-7. Maka kata Yesus, biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Saudaraku, peristiwa ini dikatakan 6 hari sebelum Paskah. Yesus datang ke Betania. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu dia ada di rumah Lazarus, Maria menuangkan minyak narwastu. Dikatakan setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dia minyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Waktu dia lakukan itu, salah seorang murid mulai komplain, saudara, yaitu Yudas.
Tapi tujuan komplain itu bukan saudara mempermuliakan Tuhan, tapi karena dia sering memanipulasi keuangan pada waktu itu. Tapi Yesus berkata dengan tegas ayat yang ke-7, biarkanlah dia melakukan hal itu mengingat hari penguburanku. Saudaraku, Maria tahu memberikan yang terbaik bagi Yesus pada saat itu. Dia memberikan persembahan yang terbaik kepada Yesus. Dan dikatakan apa yang dilakukannya untuk mengingatkan kita bahwa waktu penguburanku, kata Yesus. Sekali lagi ayat yang ke-7 tadi berkata, biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Tuhan juga rindu lewat persembahan yang menjadi berkat, nama Tuhan itu dipermuliakan. Ada begitu banyak bentuk ragamnya persembahan yang menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita belajar memberi yang terbaik, saudara. Kalau saudara baca dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-1, iman Allah mengajar pada saudara dan saya. Dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa yang dapat kita persembahkan? Yaitu hidup kita, saudaraku. Waktu kita persembahkan hidup kita kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati, yang dikatakan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Kalau Tuhan izinkan kita masih hidup hari ini, biar lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Itu ibadah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Kita tidak berhak atas hidup kita sebetulnya. Waktu kita percaya pada Dia, bukankah kita telah dibayar lunas? Dan biarlah kita mempermuliakan Tuhan lewat tubuh kita, lewat hidup kita. Apalagi saudaraku, banyak. Maliaki 3 ke-10 bicara tentang persepuluhan, saudara. Berikan yang terbaik kepada Allah. Kalau itu milik Allah, kembalikan kepada Allah. Pada waktu kita melakukannya, kita menyadari bahwa segala berkat yang kita terima itu datangnya dari Dia. Saudaraku, Maliaki 3 ke-10 firman Allah berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari, itu juga merupakan persembahan yang menjadi berkat, yang mempermuliakan nama Tuhan. Waktu kita kembalikan apa yang menjadi milik Allah. Saya belajar, saudaraku dikasih oleh Tuhan, dari mulai saya remaja saya diajar oleh gembala saya untuk memberikan milik Tuhan. Setiap berkat yang saya terima, saya selalu persembahkan kembali. Kenapa? Karena itu milik Tuhan. Dan itu yang mempermuliakan nama Tuhan. Sudahkah kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan? Saudara, lakukan itu, biar Tuhan itu dipermuliakan lewat hidup kita. Dengan Tuhan kita gak boleh hitung-hitungan, saudaraku. Kalau hari ini kita hidup, nafas hidup kita itu semua karena pemberian dari Tuhan. Segala berkat-berkat yang kita terima itu juga karena anugerah datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu, kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Lewat apa lagi, saudaraku? Kalau kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20, saudara juga bisa membagi berkat itu kepada hamba-hamba Tuhan. Jelas Alkitab mengajar Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Bagaimana umat yang ada di Filipi itu menopang pelayanan Paulus, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Saudaraku, kalau kita baca ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19, firman Allah berkata, tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Aku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Cara teks ini mengajarkan kepada saudara dan saya, kita bisa juga memberikan persembahan yang jadi berkat. Lewat apa, saudara? Memberkati, menopang pelayanan hamba-hamba Tuhan.
Lakukan itu semuanya, saudara. Paulus juga ditopang oleh umat yang ada di Filipi, saudaraku. Lewat apa lagi, saudaraku? Pada saat saudara memberkati, mengunjungi janda-janda dan yatim piatu. Yakobus pasal 1 ayat 27 firman Allah berkata, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudaraku, jelas waktu saudara dan saya dikatakan mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, saudara mulai berbagi kepada mereka, orang-orang yang membutuhkan, maka persembahan kita itu juga menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita belajar memberi yang terbaik. Amin. Sudahkah kita melakukannya, saudaraku? Ayo kita lakukan itu bersama-sama. Maria tahu memberi yang terbaik kepada Yesus. Berikan hidupmu, kembalikan milik Tuhan. Berkati, topang pelayanan hamba-hamba Tuhan di mana engkau digerakkan. Berkati itu semuanya. Bahkan ayo berbagi kepada orang-orang yang berkekurangan. Atau kita melakukannya, itulah persembahan yang menjadi berkat, saudaraku kasih oleh Tuhan. Ayo kita lakukan bersama-sama dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita supaya hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Bukannya sekadar kita nikmati untuk diri kita, tapi kita mau belajar berbagi untuk orang lain. Saudara ingat kata terima kasih? Kita terima dan kita kasih kembali. Kita terima, kita tabur lagi. Waktu kita lakukan itu, maka segala berkat terus mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, hal yang ketiga, yaitu pelayanan yang menjadi berkat. Mari saja saudara membaca dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26 sampai 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudaraku, yang ketiga, pelayanan yang menjadi berkat. Lewat ayat yang kita baca ini kita bisa tahu inilah komitmen yang ada dalam kehidupan Paulus. Bagaimana lewat kehidupannya saudara, nama Tuhan itu dipermuliakan. Tuhan rindu saudara dikasih oleh Tuhan. Setiap saudara yang saya yang telah menerima anugerah keselamatan, Tuhan rindu hidup kita bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Nah, proses pertumbuhan itu saudara, kita tidak berhenti cukup untuk kita dilayani, tapi kita ambil bagian tanggung jawab kita. Kita juga melayani Tuhan lewat setiap karunia talenta yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara dan saya. Biar itu mempermuliakan nama Tuhan. Saudara bisa melayani dalam rumah Tuhan, atau saudara bisa melayani juga di marketplace di mana saudara berada. Saudara bisa melayani tempat di mana saudara bekerja, di mana saudara melakukan aktivitas saudara. Lewat kehadiran saudara maka nama Tuhan itu dipermuliakan. Saudaraku, mari setiap orang percaya juga dipanggil untuk melayani Tuhan. Layanilah Dia sesuai dengan talenta karunia Tuhan taruh dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku kasih oleh Tuhan. Suatu kali Paulus memberikan nasihat kepada Timotius dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Iman Allah berkata, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh pentumbangan tanganku atasmu. Saudara, bagaimana Paulus mendorong Timotius? Dia akan katakan, kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Saudara, Tuhan juga mau hari ini kobarkan karunia Allah yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Setiap kita pasti memiliki karunia dan talenta Tuhan dalam kehidupan kita. Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk mempermuliakan nama Yesus. Jangan kita simpan itu saudaraku, tapi bagikan, biar hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Layani itu. Sekali lagi, bisa di rumah Tuhan, bisa di marketplace saudara. Kalau engkau sebagai seorang pengusaha, jadi pengusaha yang baik, yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan. Biar lewat usahamu, lewat hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan.
Engkau bisa menjadi berkat buat setiap karyawan-karyawanmu. Engkau yang sebagai karyawan jadi berkat di mana engkau bekerja. Bahkan buat rekan-rekan, bahkan buat pemimpinmu. Maka nama Tuhan itu dipermuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kobarkan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, layani Tuhan selagi kita kuat. Layani Tuhan selagi kita sehat. Kenapa saudaraku? Karena hidup saudara saya itu adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Ada begitu banyak orang berkata, aduh saya tidak bisa. Atau juga ada orang yang berkata, nanti aja kalau aku sudah tua. Tidak saudaraku, selagi engkau sehat, engkau muda, berapapun usiamu, jangan tunggu nanti saudaraku. Tapi kalau hari ini engkau mendengar kebenaran firman Allah, mari ambil bagian. Selagi engkau sehat, diberkati Tuhan, layani Tuhan lewat kehidupanmu, sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan. Dan kita lakukan sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Tuhan, kita setia melayani Tuhan. Saudaraku, ayat yang terakhir kita baca 2 Timotius 4 ayat 5 sampai ke 8. Waktu Paulus kirim surat ini pada Timotius, dia bukan muda lagi, tapi di usia tuanya. Lalu saudara, ini menjadi jenih, menjadi perjalanan rohani dia. Bagaimana sejak muda sampai dia tua, dia setia melayani ayat Allahnya. Saudaraku, ayat ini berkata, ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan beritaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, kata Paulus kepada Timotius, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, perhatikan ayat ini. Paulus berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Tapi apa yang menjadi komitmen dalam kehidupan Paulus? Sebelumnya kita sudah baca tadi, bagiku hidup adalah Kristus, adalah mati adalah keuntungan. Dan di ayat ini dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kesetiaan, ketaatan, kekonsisten dia dalam melayani Allah, dia wujudkan sampai akhir kehidupannya. Mari Bapak Ibu, bukankah kita sering mendengar melayani adalah sebuah kehormatan? Biarlah kita pegang kehormatan itu yang datangnya dari Tuhan. Lewat apa saudara? Kita melayani dia, menyenangkan hati dia. Lewat hidup kita, di mana kita berada. Biar nama Tuhan itu dipermuliakan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Ada 3 hal yang telah kita pelajari. Hidup menjadi berkat lewat apa? Pertobatan yang menjadi berkat, persembahan yang menjadi berkat, dan pelayanan yang menjadi berkat. Mari kita syukuri kehidupan kita. Mari kita layani Tuhan. Mari kita menjadi berkat dalam nama Tuhan itu dipermuliakan. Mari saja saudara memuji kembali. Kembali kita menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari sekali katakan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu
kerinduanku. Saudaraku, bila menjadi kerinduan saudara yang saya, Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Sudahkah kita menyenangkan Dia lewat kehidupan kita menjadi berkat? Sudahkah pertobatan kita itu menjadi berkat buat banyak orang? Mungkin buat seisi orang-orang di rumahmu, lewat pertobatanmu engkau bisa bawa keluargamu datang untuk menyembah Tuhan. Lewat pertobatanmu, waktu engkau mulai berinteraksi dengan rekan-rekanmu, sahabat-sahabatmu, teman-temanmu, mungkin mereka yang ada di kantor di mana engkau bekerja, lewat pertobatanmu nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, mari, sudahkah itu terjadi? Apakah lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan ataukah dipermalukan? Pertobatan sejati itu akan menjadi berkat buat banyak orang. Sudahkah persembahan kita menyenangkan hati Tuhan? Maria tahu memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari beri yang terbaik kepada Allah kita. Hidupmu, persembahan persepuluhanmu, waktu kau memberkati orang lain, kau mulai perhatikan orang-orang yang kekurangan, orang yang membutuhkan uluran tanganmu, maka itu juga menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir, ayo layani Tuhan. Jangan tunggu nanti, tapi hari ini kalau Tuhan izinkan kita masih hidup, mari layani Tuhan. Selagi engkau sehat, diberkati oleh Tuhan, engkau memiliki kekuatan, mari layani Tuhan. Berikan yang terbaik buat Dia, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan saudara dan saya. Hidup kita menjadi berkat. Hidup kita mempermuliakan Tuhan. Mari ambil waktu saudara berdoa beberapa saat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biar firman menjamah setiap kami Tuhan. Berbicara kepada setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu ini. Dan pakai kami, hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan akhiri ibadah ini. Kami angkat kedua tangan kami. Bila kita menerima berkat, kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus, dan juga bersama dengan Roh Kudus memberkati kehidupan saudara hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya pada Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Ku bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan luar biasa dalam rumah kemuliaan Tuhan. Kami bawa yang terbaik ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ku bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan. Mujizat dinyatakan, dalam rumah kemuliaan Tuhan. Dalam rumah kemuliaan Tuhan. Dalam rumah kemuliaan